kita mengenal Jogja dengan cara yang kurang lebih sama. Sama-sama dari kuliah kan. Nama aku Cinta, lengkapnya Cinta Inglaras Ati. Aku udah 7 tahun di Jogja dan sekarang aku bekerja sebagai digital marketing dan social media spesialis di salah satu komputer store di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nama aku Zelania, biasa dipanggil Zela. Aku mahasiswa semester 2 di Amikom, jurusan Ilmu Komunikasi, dan aku udah mau 1 tahun di Jogja. Aku Chris Celsus, biasa dipanggil Chris. Biasa di teman-teman di komunitasku biasa manggil aku Poseng. Aku aslinya Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau di Jogja itu dari 2016, Agustus 2016. Berarti berapa ya? 9 tahun. Kalau kesibukan sekarang secara profesi sih di entertain dunia malam, lainnya di dance, di skena-skena anak muda zaman sekarang. Karena kepencet. Alasan milih Jogja. Sebenarnya awalnya aku tidak punya alasan untuk memilih Jogja. Karena ternyata semua itu adalah kebetulan. Waktu awal-awal ke Jogja sih waktu itu kemakan iklan mungkin ya. Yang penting di Jogja sih aku. Karena aku sebenarnya disuruh sekolah di luar negeri itu dari SMP. Dan sebenarnya pelarian juga sih Jogja biar aku nggak keluar negeri. Ya, kenapa akhirnya aku kuliah di Jogja? Karena sebenarnya alasan simpel, aku nggak keterima di mana-mana. Tahunya kan Jogja kayak kota pelajar di 2016 trennya itu ya, kota pelajar, terus banyak seni yang hidup di Jogja, entah itu tari, musik, tradisional dance ataupun segala macamnya. Ekspektasi teman-teman mahasiswa terutama terhadap Jogja itu adalah pertama sebagai kota pendidikan. Ada asumsi dari mungkin masyarakat di luar Jogja kalau kita bisa kuliah di Jogja itu adalah privilege tersendiri. Kemudian yang kedua ada hal-hal seperti wisata, kulineri ya sebagai kebutuhan konten mereka untuk dicukupi. Karena kan kita tahu ya di Jogja itu wisata apa sih yang nggak ada. Kemudian yang ketiga ya menurut saya adalah budayanya. Yang perlu disoroti oleh Jogja adalah Jogja itu kota budaya, Mas. Jadi mungkin orang-orang yang di sini mencari sesuatu yang tidak ada di kota-kota tempat mereka tinggal. Di Jogja itu ada budaya yang sangat kental menurut saya yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain ya. Nah, yang keempat tentunya yang sering digembar-gemborkan adalah slow living ya. Bagaimana orang luar melihat Jogja itu kenyamanan ya, kenyamanan, romantisme dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah romantisme itu sesuai dengan yang dinarasikan ya? Sebagai anak muda zaman sekarang kan pasti kayak pengen pamer ya mungkin ya. Jadi di satu sisi ya ada mereka buat stress release, ada juga buat pamer, ada juga yang buat cari relasi, ada juga yang buat cari tahu dunia malam tuh gimana sih. Dari sisi-sisi baik, sisi-sisi romantisnya Jogja, sisi-sisi suasana tentram Jogja, sebenarnya pergaulan mungkin bisa dibilang pendatang ya, pendatang itu juga membuatku kaget gitu, karena tidak berbeda jauh ternyata dengan Jakarta, yang mana pergaulan malam juga ada di sini. Akhirnya yang menjadi kultur shock adalah, oh ternyata di Jogja ini dengan kultur yang setenang ini, dengan orang-orang yang sangat menyusung adat dan kebiasaan timur gitu, ternyata masih ada juga pergaulan yang seperti ini gitu.
Cuman kalau dari yang aku lihat sih rata-rata ini sih gak semua mahasiswa yang dugem di dunia malam itu mereka semua punya masalah. Rata-rata ya memang mereka pengen have fun aja karena nggak tahu kemana harus seneng-seneng gitu. Kebebasan yang mengkhawatirkan itu kan ketika kebebasan ini mengganggu norma sosial di sekitar kita. Ya nggak apa-apa sih bebas, asalkan tidak mencederai norma-norma di sekitar kita. Dia mau berekspresi semacam apapun, tapi kalau karena saya ada kebebasan ekspresi, saya mau vandal nih Bu, di lorong Jalan Kaliurang, ya nggak bisa dong. Kalau untuk yang lainnya mungkin ya, misalnya entertain ya, bebas di sini nih di rumah, nggak bisa kemana-mana, dan di sini saya mau clubbing, ya nggak apa-apa gitu loh, selama memang itu tidak mencederai norma sosial. Menurut saya clubbing yang agak-agak itu ketika sudah mencederai, merepotkan orang lain, nah itu yang nggak bisa diterima sih menurut saya, kebebasan seperti itu. Ada sisi positifnya juga loh dari pergaulan yang bisa dibilang negatif ini. Biasanya pergaulan yang bebas ini tuh kadang-kadang kayak kita tuh belajar semua tuh serba transparan jadinya. Kalau aku rasa kayak di pergaulan yang tanpa batas ini itu kayak ngasih realita nyatanya ketika terjun di lapangan kerja. Menurut aku nggak ada batasan ya selama hal itu positif. Silakan bebas liar-liarnya secara ide, gagasan, kreativitas, pola pikir, perjuangan karir gitu, itu silahkan bebas sebebas-bebasnya tapi masih dalam lingkup positif. Kita ngomongin kebebasan berekspresi ya. Ya memang ekspresi itu nggak boleh ada batasnya menurut saya, karena ekspresi itu memang ruhnya manusia ya untuk berekspresi. Ketika manusia nggak berekspresi ya mati, menurut saya seperti itu, memang berekspresi. Bener sih, Jogja itu emang kayaknya sangat membebaskan sebuah kesenian itu sendiri. Kalau untuk pikiran aku awal mau kesini kan emang tujuannya karena katanya murah-murah kan. Terus pas sudah sampai Jogja, ternyata kosnya sih lumayan mahal ya ternyata. Cuma sebanding lagi sama fasilitas apa yang aku pengen. Dan karena aku nyaman juga dan fasilitasnya oke, jadi akhirnya menurut aku ya itu worth it aja. Terus kalau untuk sehari-hari makan sih, dulu awal-awal di Jogja kan aku belum tahu daerah, terus aku nggak ada transport juga. Untuk transport sih mahal karena aku gojek terus kan. Kalau untuk makan sehari-hari paling aku masak karena aku udah tahu, jadi kayak aku lebih sering masak, jadi itu lebih ngehemat aja. Aku bisa bilang UMR Jogja mungkin tidak akan cukup untuk kebutuhan aku. Kalau dibilang cukup, tergantung gaya hidup. Aku pribadi waktu magang di Jogja itu 2019, aku 300.000 sebulan. Lo ditanya bisa atau enggak kan bisa, tapi sakit. Gimana caranya tinggal di Jogja tapi tidak menerima UMR Jogja gitu? Yang pertama, kalian bisa cari kerja yang gajinya itu tidak UMR Jogja. Sejauh ini aku masih mengejar gimana caranya aku hidup di sini dan menghasilkan sama seperti di kota besar lainnya gitu. Kalau dipikir-pikir lagi, dari semua pengeluaran sama penghasilan gitu, aku tuh nggak bisa nabung sama sekali. Selama mungkin 5 tahun terakhir aku nggak bisa nabung sama sekali. Gimana sih cara nabung? Tentu sangat struggle untuk dalam hal pekerjaan setelah lulus, karena kita hidup dengan karya gitu kan, istilahnya hidup dengan karya itu justru berat gitu dijalani. Kalau anggap aja pengeluaran sehari paling dikit 2000 sampai 100 lah pengeluaran sehari. Sedangkan penghasilan UMR itu nggak nyampe segitu tau. Otomatis kayak terkejar buat nyari side job random gitu loh. Tapi ketika kamu udah fight di luar dan kamu sudah banyak penghasilan, ya kamu kembali lagi ke Jogja untuk menata rumah, untuk tempat tinggal, tahu untuk istirahat. Itu di Jogja udah paling cocok. Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta mengumumkan besaran upah minimum kabupaten kota (UMK). Persentase kemiskinan DIY sebesar 11,49%, sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur kurang dari 11%. Uang saku aku sih lebih dari cukup ya, cuma karena aku suka sama dunia perkopian, jadi kayak pengen belajar aja sama hal baru dan juga nyari pengalaman juga. Soalnya kan aku pengen tahu juga kan, dan uangnya sih bisa buat ditabung, buat
aku pengen sesuatu, aku bisa beli pakai uang itu. Ada faktor ekonomi yang tidak bisa terpenuhi di Jogja. Ya, dengan UMR kurang lebih 2, rata-rata ya di DIY itu rata-rata kita anggap 2,5-an ya, 2,5 ya. Dengan indeks kebahagiaan masyarakat Jogja itu sangat tinggi, hampir udah sampai 70% ya, 70, sekian persen gitu kan. Itu indeks kebahagiaannya. Tapi realitanya ya, ternyata Jogja itu angka kemiskinannya ini paling tinggi di Jawa. Tingkat kemiskinannya itu paling tinggi di Jawa dan indeks Gininya pun juga sangat lebar gitu kan. Nah, berarti kan ada apa ya namanya ya? Ada pertanyaan bagaimana kesejahteraannya? Jangan-jangan apakah indeks kebahagiaan itu kemudian berhubungan dengan kesejahteraan? Kalau ada kalimat yang tepat buat Jogja, menurut gue adalah tiada kata selain cinta. Setuju gak? Kalau seseneng atau sesakit apapun lo di Jogja, pasti ada aja obatnya. Entah dari landscape kotanya, atau orang-orang di dalamnya. Kalau bisa muter waktu ya? Iya, aku akan memilih Jogja. Karena Dari lubuk hati yang paling dalam sih emang tetap milih Jogja sih. adat dan kebiasaan di sini tuh menurut aku oke banget. Dimana lagi sih kayak kamu ke satu kota yang kamu tuh cuman sekedar gitu, semua orang juga ikutan gitu. Kalau orang sini ya emang ramah sih, cuma kadang orang yang luar sini tuh yang kayak nggak sopan gitu. Jadi ya kita sebagai anak rantau juga bisa belajar apa sih kalau di Jawa tuh unggah-ungguh ya. Membentuk adab manusia Mas, Jogja itu. Dari segi tata krama, sopan santun, sesama masyarakat atau sama manusianya, terus gotong royongnya masih kuat, tingkat serawongnya itu tinggi gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oh Jogja yang bikin nyaman tuh itu sih. Jadi kayak kamu tuh nggak nyesal jadi orang baik tuh loh kalau di Jogja. Kalau di Jogja lampu kuning, di lampu merah, itu kita udah mulai pelan-pelan. Tapi di Bekasi itu langsung geret, tabras. Dan nggak ada suara klakson, semua orang sabar. Cara ngantri yang benar. Beda tuh loh kayak sanksi sosialnya di Jogja sama di tempatku asal ya. Maksudnya kayak sanksi sosialnya orang kalau di tempatku kan paling cuma langsung dikatain, kamu jangan robot ini. Tapi kalau di Jogja tuh kayak kamu cuma diperhatiin itu loh. Cuman kayak rasa nggak enak itu kerasa banget kan. Kayak aku tuh mending kayak dikatain, belakang. Dibang diliatin. Ya diliatin. Kayak kesannya itu jahat banget loh. Ya itu memang tidak logis, cuman Jogja tuh kurasa ada daya magis sendiri yang bisa mengikat orang-orang yang pernah singgah di dalamnya gitu. Tapi Jogja bikin harapanmu tuh hidup mungkin ya. Kayaknya kalau dari pandanganku lebih banyak orang pada sakit hati di sini ya, sampai kayak nggak mau balik lagi ke Jogja, tapi dia tuh nyaman. Jangan pernah sampai tujuan asli kalian itu hilang gitu. Hal-hal yang disebut hobi itu ada semua di Jogja. Jadi kayak kamu bakal ketemu sinergimu di Jogja. Dan menurut aku ketidaklogisan itu semakin terkuatkan lagi dengan tidak banyak sebenarnya orang yang menemukan jalan hidupnya di Jogja. Walaupun dia bukan asal Jogja ya. Tetap akan memilih Jogja sih aku sebagai tempat lahir, tempat hidup. Yang membuat Jogja istimewa itu adalah keberagamannya. Hampir semua ada di Jogja, terutama kan dari mahasiswa dari luar Jogja ya. Orang-orangnya nyaman, maksudnya enak diajak komunikasi, terus sopan santunnya juga masih kental banget ya kalau Jogja ya. Tapi berakhirnya kayak ya nggak bisa pergi juga. Aku nyebutnya udah terjebak kali ya. Aku dijebak sama Jogja gitu ya, dengan suasana dan orang-orangnya. Jogja itu enak di sawang tapi angel dilakoni Mas.